Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran hari ini. Kita akan belajar muatan batik, yaitu dengan tema Aku Cinta Batik. Oke, Miss Anis akan menjelaskan tentang tema Aku Cinta Batik. Di sini siapa yang suka produk dari Kota Pekalongan, yaitu batik? Iya, pintar sekali. Semoga kamu suka ya produk Pekalongan, khususnya batik ya, karena budaya batik untuk bisa dilestarikan ke sampai negara ASEAN ya. Produk batik sudah mendunia kawan ya. Dengan produk-produk Pekalongan, warga-warga Pekalongan semangat membuat batik. Dan batiknya itu bisa dibuat variasi-variasi yang lain. Seperti kemarin membuat baju batik, celana batik, ya, topi batik, tas batik, sepatu batik, sandal batik, semuanya ada di produk batik kawan. Nah, Miss akan menjelaskan Aku Cinta Batik. Yang pertama, sebelum lanjut ke materi, Miss Anis akan menyanyikan lagu Aku Cinta Batik yang diciptakan oleh Karya Pekalongan, yaitu Aku Cinta Batik dengan nada satu-satu. Dengerin ya. Satu-satu, ayo buat titik. Dua-dua, titik jadi garis. Tiga-tiga, ayo buat garis lengkung. Satu, dua, tiga, motif dasar batik. Yeay, hebat. Anak Ibnu Sina hebat, pintar. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengenal Aku Cinta Batik Nusantara. Apa saja sih batik Nusantara itu? Meliputi batik keraton. Sini Miss Anis akan menyanyikan lagu Cinta Batik. Siapa yang di sini cinta batik? Nah, sekarang Miss Anis akan menyanyikan lagu Aku Cinta Batik yang diciptakan produk Pekalongan yang berjudul Aku Cinta Batik dengan nada satu-satu. Mari dengarkan. Nanti kalian tirukan ya. Satu-satu, ayo buat titik. Dua-dua, titik jadi garis. Tiga-tiga, buat garis lengkung. Satu, dua, tiga, motif dasar batik. Yeay, pintar, hebat. Nanti kalian kan ditirukan dan bisa menghibur kalian dalam pembelajaran batik hari ini. Oke? Nah, tadi sudah kalian perhatikan untuk menyanyikan lagu Aku Cinta Batik. Sekarang kita akan lanjut materi dengan tema Aku Cinta Batik, yaitu Batik Nusantara. Motif batik Nusantara terbagi menjadi dua kawan. Yang pertama ada motif batik keraton dan motif batik pesisir. Untuk pertama yaitu motif batik keraton. Apa sih motif batik keraton itu kawan? Motif batik keraton mempunyai ciri-ciri kawan, yaitu motifnya berbentuk parang barong. Yang kedua, parang rusak. Yang ketiga, udan liris. Nah, itu adalah ciri motif batik keraton. Selanjutnya cirinya juga ada lagi nih kawan. Batik keraton itu berkembang di keraton dan mempunyai aturan keraton. Biasanya motif batik keraton itu dipakai
dipakai oleh bangsawan keraton. Dan batik keraton, corak motif batik ini sesuai penggunaan memiliki arti keindahan yang abadi dan suci. Jadi motif itu mempunyai arti ya. Yaitu kalau batik keraton mempunyai arti keindahan. Dalam kehidupan manusia bernuansa warna soga. Jadi batik keraton itu identik berwarna coklat, pintar. Kemudian motif batik keraton termasuk motif larangan. Dan batik keraton merupakan awal mula larangan. Apa ya maksudnya? Maksudnya di sini adalah motif batik keraton itu mempunyai yang memakai hanya kalangan-kalangan orang bangsawan saja kawan. Kemudian batik keraton merupakan awal mula berkembangnya jenis batik di Indonesia. Tapi sekarang sudah banyak motif-motif batik yang sudah mendunia. Dan selanjutnya adalah motif batik pesisir kawan. Nah, pesisir itu biasanya identik di pantai ya. Nah, batik pesisir ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bermula di daerah pesisir. Kemudian yang kedua, corak motif bebas. Coraknya itu motifnya bebas kawan. Kalian bisa perhatikan di layar kalian masing-masing. Di situ ada gambar motif batik pesisir. Kemudian bersifat natural. Nuansanya kebiruan ya. Jadi tidak seperti batik keraton. Kalau keraton identik punyai aturan atau mempunyai larangan, sedangkan kalau batik pesisir itu bersifat natural. Kemudian warna beraneka ragam, banyak warna-warna, tidak hanya biru, merah, hitam, coklat, tapi banyak variasinya. Tapi batik pesisir ya, itu mempunyai identik berwarna merah biru ya. Jadi untuk batik pesisir identik berwarna merah biru ya. Yang terakhir, batik pesisir itu mempunyai pengaruh budaya asing yaitu Cina dan Arab sampai berkembangnya Islam di Indonesia. Wah, hebat sekali ya dulu ya. Pengaruhnya budaya asing namun sudah berkembang di Islam Indonesia. Kemudian sudah mencermati penjelasan dari Miss Anis tentang batik keraton dan batik pesisir. Nah, kalian tentunya sudah mengetahui nih perbedaannya dari batik keraton dan batik pesisir itu apa ya, Miss? Nah, untuk perbedaannya, batik keraton yang pertama berkembang di keraton, pintar. Yang kedua dipakai keluarga keraton, ya, tidak bebas, namun hanya kalangan sendiri, yaitu keluarga keraton. Kemudian yang ketiga berwarna soga, yaitu coklat. Yang keempat memiliki corak atau motif tertentu, ya, karena motif batik keraton tidak keluar dari aturan atau larangan. Yang kelima terikat budaya, jadi harus di budaya keraton-keraton itu saja, tidak boleh keluar dari motif lainnya. Sedangkan kalau batik pesisir, yaitu yang pertama berkembang di daerah mana kawan?
Iya, betul sekali, berkembang di daerah pesisir. Yang kedua, dipakai masyarakat luas. Jadi semuanya bisa memakai produk batik pesisir. Tidak hanya kalangan sendiri. Hebat. Kemudian berwarna cerah. Warna cerah itu apa saja sih? Biru, merah ya. Tapi identik berwarna bebas. Tapi identiknya dalam batik pesisir biru dan merah. Hebat. Kemudian tidak terikat budaya. Jadi meluas nih sampai ke dunia. Dari Cina sampai ke Islam itu sudah mendunia, sudah sudah berkembang budaya batik Pekalongan sampai dunia. Ini sampai mendunia kawan, sampai negara-negara asing kawan. Wah, kalian harus bangga sebagai warga Pekalongan karena Pekalongan adalah budaya batik mendunia. Terima kasih. Jadi kata kuncinya soga. Soga itu warna pada batik ya, coklat. Terus bunga padma. Bunga padma itu kemarin yang video suara yang Miss kemarin publikasi. Bunga padma itu adalah lambang kehidupan, kepercayaan Hindu-Buddha. Kemudian kalau larangannya batik keraton itu apa sih? Larangan itu maksudnya apa ya, Miss? Larangan itu adalah batik yang dipakai di luar keraton. Ya, larangan tidak boleh. Harus memakai khas batik keraton. Seperti itu. Demikian paparan dari Miss Ani. Semoga kalian paham ya. Memang sulit dalam pembelajaran batik kalau nggak ada siswanya. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mencerna materi dari Miss dan Mister. Ya, tetap semangat dalam belajar dan selalu rendah hati dan penuh percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.